jago bayi, sejago punya tujuan dan punya keinginan. Karena sejatinya berpolitik bagi gue adalah mencapai tujuan. Namun pertanyaannya, politik dalam arti yang sebenarnya, politik dalam arti substansial untuk memaslahkan umat ini yang jadi pertanyaan, kapan gue mulai mengenal? Ya gue mengenal sejak dunia kemahasiswaan lah ya, bahwa pasca 98, 12 Mei, karena kebetulan juga gue berada di komunitas Trisakti dari kampus pasal gue, yaitu Universitas Trisakti. Gue melihat situasi bahwa dari kampung halaman gue di Kalbar itu masih sangat sedikit sekali yang memang menjadi representasi anak daerah yang duduk di pusat, di panggung politik. Oleh karena itu, gue ingin mengisi keterkosongan isi kader-kader ataupun tokoh-tokoh muda dari Kalimantan Barat. Itu yang mendorong gue ingin menjadi caleg. Yang pertama akan gue prioritaskan adalah masih terkait isu di daerah dan kampung halaman gue itu di dapilnya yang memang menjadi basis gue. Apa yang menjadi isu paling sentral yang ingin gue angkat adalah terkait mengenai peningkatan alokasi anggaran di bidang infrastruktur. Karena kondisi infrastruktur maupun jalan di Kalimantan Barat itu masih sangat luar biasa hancur dan jelek sekali. Terutama kalau jalan-jalan di wilayah lintas timur. Nah, itu satu. Yang kedua juga ini ada efek positif juga bagi citra wajah negara kita. Karena jalan-jalan yang dipakai di wilayah Kalimantan Barat itu juga menjadi jalan internasional yang menghubungkan Kalbar, nah ini Indonesia, dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Brunei. Itu isu yang paling utama. Yang kedua, ya baru terkait mengenai isu-isu aspirasi di seluruh Indonesia lah. Namun yang terpenting dari itu semua, bagi gua adalah gua ingin menjadi anjing galak. Karena bagi gua anjing galak apa? Ya gua akan siap menggonggong serta menggigit siapapun yang mau mengganggu ataupun tidak sejalan dengan tuan gue di belakang. Siapa tuan gue? Rakyat, masyarakat. Seperti itu. Gue mengagumi Bung Karno. Kenapa gue mengagumi Bung Karno? Banyak sekali ide-ide gagasan Bung Karno mengenai bangsa dan negara ini yang memang beliau cetuskan. Salah satunya mengenai ide Trisakti, itu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini yang menurut gue yang menjadi dasar proses perjuangan gue, yaitu Bung Karno. Lalu yang kedua, kalau terkait tokoh politik sekarang, ya gue terus terang gue mengagumi Ketua Dewan Pertimbangan gue, yaitu Akbar Tanjung. Karena dalam menurut gue kepiawaian beliau dalam memainkan positioning politik di negara kita sekarang ini cukup, sekarang ya beliau ya yang memang gue lihat, dan juga dulu menjadi inspirasi, salah satu menjadi inspirasi gue. Di kepala gue yang gue denger tentang caleg itu sak. Iya. Jadi kalau lu nanya tentang gue, caleg itu shit deh, bullshit semua. Jadi pada saat gue pun mau dicalonkan menjadi calon anggota legislatif, lagi kepala anjing, gue bakal menjadi orang sak nih, orang yang tukang bullshit. Tapi itulah tantangannya. Bagi gue anak muda harus siap dengan segala tantangan, baik itu tantangan itu kecil ataupun besar. Cuman karena kita adalah kaum muda, dan gue berharap harus ada tantangan besar yang ada di depan kita, yang harus kita jawab, bahwa di tengah semua situasi kondisi bahwa semua masyarakat mengatakan bahwa caleg itu bullshit, begitu juga gue sendiri yang sebagai caleg mengatakan caleg itu bullshit. Gue harus membuktikan kepada semua orang bahwa ada satu caleg muda, Maman Abdurrahman, yang siap membongkar serta menghilangkan stigma tentang kebullshitan para caleg itu. Gue pilih yang bayar, bos. Membela yang bayar. Dalam hal ini bagi gue, yang membayar gue adalah Tuhan, bos. Karena segala sesuatu, rezeki, duit yang gue dapatkan walaupun dari pihak A, B, dan C, itu bukan dari mereka, tapi dari Tuhan. Jadi yang gue bela adalah yang membayar. Nah, siapa yang membayar gue? Tuhan. Gue pilih studi banding luar negeri, bos. Pertama, kalau gue cuma tidur di ruang parlemen, gue nggak memberikan manfaat. Tapi kalaupun gue pergi ke studi banding luar negeri, banyak manfaat juga, minimal bagi gue sebagai wakil rakyatnya, sebagai wakil rakyat di Indonesia. Gue bisa mendapatkan berbagai macam cakrawala berpikir, kondisi perbandingan negara itu di luar negeri itu seperti apa. Dan yang terakhir, setidaknya gue bisa mendapatkan berbagai macam referensi-referensi. Jadi jangan mentang-mentang karena sekarang opini media mengatakan bahwa wakil rakyat banyak studi banding luar negeri, akhirnya kita harus mengatakan bahwa itu tidak perlu. Oh enggak. Yang pertanyaan adalah, apa yang menjadi substansial dan apa yang menjadi kebutuhan kita ke luar negeri. Pertanyaan memilih itu, gue pilih studi banding luar negeri. Gue pilih korupsi.
Karena dengan gue korupsi, setidaknya gue dapat duit banyak, bos. Kalau gue dapat duit banyak, gue bisa banyak juga ngasih orang, membantu orang dengan hasil korupsi gue. Kalau pilihannya antara dua itu. Tapi kalau gue narkoba, untuk ngurusin diri gue sendiri aja gue nggak bisa, bos, dengan narkoba gitu. Jadi ya kalau suruh pilihannya itu ya gue pilih korupsi. Tapi bukan berarti gue mau melakukan korupsi. Tapi kalau ini karena lo pada memberikan dua pilihan ini pertanyaannya. Cuman ya kalau disuruh milih gue nggak pilih dua-duanya. Cuman kalau ini dua pilihannya, gue pilih korupsi.